Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Dewi Marifah, salah satu dosen program studi Manajemen Bisnis Industri Furniture Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal atau yang biasa disebut dengan Polifurneka. Pada program studi Manajemen Bisnis Industri Furniture, saya mengajar salah satu mata kuliah komunikasi penjualan. Komunikasi penjualan merupakan salah satu mata kuliah praktik dengan bobot 2 SKS pada semester 3. Capaian pembelajaran pada program studi atau CPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 7 aspek sikap, 4 aspek pengetahuan, 5 aspek keterampilan umum, dan 2 aspek keterampilan khusus. Mata kuliah komunikasi penjualan merupakan mata kuliah praktik yang memberikan pengalaman terhadap mahasiswa agar mampu memahami dasar-dasar komunikasi penjualan, teknik komunikasi penjualan, memahami teknik negosiasi yang baik, dan juga mampu melakukan komunikasi dengan pelanggan yang sesuai dengan etika komunikasi yang baik dan juga profesional. Mahasiswa juga mampu melakukan presentasi penjualan yang baik sesuai dengan kebutuhan industri furniture. Berdasarkan CPL Prodi yang telah dijelaskan sebelumnya, akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK komunikasi penjualan terdiri dari mahasiswa mampu memahami dasar-dasar komunikasi penjualan, mahasiswa mampu melakukan komunikasi penjualan dengan calon pelanggan, mahasiswa mampu menerapkan etika komunikasi penjualan, dan juga mahasiswa mampu menerapkan selling skill yang baik. Berdasarkan CPMK yang telah dijelaskan, maka akan diturunkan kembali menjadi sub CPMK yang akan dijabarkan dalam materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dasar-dasar komunikasi penjualan. Yang kedua, metode dalam membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial. Yang ketiga, mengenali kebutuhan calon pelanggan menggunakan spin selling. Yang keempat, teknik komunikasi sesuai dengan etika komunikasi dan etika sosial serta perilaku di tempat kerja. Yang kelima, etika berpakaian profesional. Yang keenam, teknik negosiasi dalam komunikasi penjualan. Yang ketujuh, menyusun pesan presentasi. Yang kedelapan, menerapkan presentasi penjualan sesuai dengan etika komunikasi. Yang kesembilan, memfasilitasi komitmen pembelian atau closing dari calon pelanggan. Yang kesepuluh, etos kerja dan achievement motivation serta selling skill. Sistem pembelajaran pada mata kuliah komunikasi penjualan berupa perkuliahan tatap muka dengan metode pembelajaran ceramah di kelas, diskusi antar mahasiswa, studi kasus, presentasi, tugas, serta materi pembelajaran dapat diakses melalui Siakat ataupun Edlink Polifurneka. Sistem penilaian mata kuliah pada komunikasi penjualan terdiri dari hasil kerja 15%, sikap kerja 15%, laporan kerja 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 30%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah komunikasi penjualan dengan materi dasar-dasar komunikasi penjualan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini merupakan hari pertama ya untuk mata kuliah praktik komunikasi penjualan. Nah, seperti biasa nanti akan saya sampaikan terkait dengan beberapa materi yang akan kalian dapatkan di praktik komunikasi penjualan gitu. Nah, karena ini pertemuan pertama, jadi materi yang pertama adalah terkait dengan dasar komunikasi penjualan gitu ya. Mungkin kalian juga tahu ya, kemarin sudah pernah belajar manajemen pemasaran? Sudah. Ya, sudah ya. Nah, nanti di manajemen pemasaran itu lanjutannya adalah ini gitu loh, praktik komunikasi penjualan itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin tanya dulu sama teman-teman. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar ini gitu ya. Ini kan ada gambar ibu dan juga ada anak kecil gitu ya. Terus itu anaknya pegang kayak map, peta kayak gitu. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Interaksi apa yang terjadi antara si ibu dan juga si anak ini? Menjelaskan peta. Oke. Si anak bertanya kepada ibunya gitu ya. Bu, ini peta apa atau apa? Berarti terjadi suatu
komunikasi gitu kan. Yang mungkin kalian tahu antara anak sama ibu itu pasti akan terjadi yang namanya sebuah komunikasi positif, teman-teman. Nah, di sini ibu dan anak ini dia cenderung membangun komunikasi positif gitu. Dimana pasti si ibu memberikan informasi yang edukatif terhadap anaknya gitu kan. Berarti ada tujuan komunikasi di sini untuk memberikan informasi yang edukatif gitu kan. Nah, kemudian ada gambar lagi nih, teman-teman. Ini ada 3 orang ya di sini. Ini ada mas-masnya, dia lagi ngomong gitu ya. Terus ternyata mbaknya ini memperhatikan gitu kan. Bahkan menirukan gerakan tangan yang hampir mirip gitu sama yang cowok yang lagi ngomong gitu. Nah, kira-kira interaksi apa yang terjadi di sini? Diskusi, kemudian sharing. Berarti ada sesi diskusi atau sesi sharing ya antara 3 orang ini ya. Entah siapa yang cerita atau entah siapa yang sharing gitu kan. Berarti kan ada yang namanya komunikatif gitu. Jadi komunikatif di sini itu kita nggak cuma memberikan informasi tertentu gitu ya kepada komunikan kita gitu. Tapi kita juga menanggapi, ada tanggapan dari calon pelanggan kita gitu ya. Komunikatif ini dia terjadi komunikasi antara komunikan dan juga si calon pelanggannya tadi gitu ya. Jadi dia ada komunikator gitu, ada komunikan dan juga komunikator gitu yang dua-duanya itu memberikan interaksi yang berkesinambungan gitu ya. Nah, kemudian ada gambar lagi nih teman-teman. Ada 3 gambar orang di sini. Ada yang namanya pasif, ada yang asertif, dan juga ada yang agresif. 3 gambar ini menunjukkan apa? Sikap. Sikap, oke, betul. Jadi ini adalah sikap gitu teman-teman. Ketika kita ngomong sama orang, kita berkomunikasi dengan orang gitu ya, kita pasti akan menunjukkan bagaimana sikap kita dalam menanggapi orang tersebut gitu ya. Untuk ngomong itu kita harusnya sikapnya seperti apa gitu. Kadang ada orang yang kita ajak ngomong sikapnya pasif gitu kan. Dia diam, berarti dia mungkin sedang mencerna informasi atau bahkan tidak tertarik gitu ya dengan topik atau sesi diskusi yang sedang kita lakukan gitu kan. Tapi ada juga yang asertif, yang kayak gambar sebelumnya tadi gitu. Dia kalau misalkan memperhatikan orang, terus dia sampai menirukan gerakan, berarti kan dia sebenarnya asertif ya. Dia menerima informasi yang cukup berguna gitu ya untuk dia dan dia menanggapinya dengan baik gitu. Nah, sikap yang pingin sebenarnya kita hindari gitu ya ketika kita melakukan komunikasi penjualan adalah sikap agresif, teman-teman. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kita hindari, kalau bisa jangan sampai si calon pelanggan kita itu malah sikapnya agresif gitu ke kita gitu. Kira-kira kenapa? Terjadi konflik. Karena bisa terjadi konflik gitu ya antara si calon pelanggan itu sendiri dengan kita gitu ya. Jadi ini adalah salah satu sikap yang harusnya kita hindari ya ketika kita ngomong sama orang gitu kan. Bahkan kita sebagai bukan cuma sebagai marketing ya, kita sebagai orang yang mendengarkan itu jangan sampai melakukan sikap yang agresif gitu ya. Jadi kita pinginnya ketika kita melakukan komunikasi penjualan ini, sikap yang kita dapat gitu ya dari calon pelanggan potensial kita adalah sikap asertif gitu ya. Jadi dia memang mendengarkan gitu ya, kira-kira bisa menggali kebutuhan yang bisa kita gali gitu ya terkait dengan calon pelanggannya. Nah, kemudian ada gambar satu lagi nih. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Apa? Keberhasilan. Terus apa? Satu tujuan. Oke. Ada lagi? Terjadi sebuah kesepakatan ya. Jadi kan kelihatannya ini kan orang-orang yang ada di sini dia sepakat ya, tos gitu ya. Atas hasil yang diraih gitu ya. Berarti kan dia sebenarnya menerapkan komunikasi efektif ya. Komunikasi yang kita lakukan efektif gitu ya. Orang tersebut bisa menerima informasi dari kita dengan baik gitu ya. Dan kita juga bisa mendengarkan dengan baik gitu ya. Jadi kita nggak cuma ngomong gitu ngasih informasi, tapi kita juga bisa mendengarkan calon pelanggan potensial kita yang dengan baik gitu ya. Jadi kita tahu kebutuhan dia apa, keinginan dia apa, terus kita bisa melayani sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan calon pelanggan kita gitu ya. Ketika tadi sudah ada komunikatif, sikapnya asertif gitu ya, komunikasinya positif gitu, maka akan tercipta yang namanya komunikasi yang efektif, teman-teman. Jadi 2 orang ini gitu, antara si komunikator dan juga si komunikan itu bisa memberikan feedback gitu ya, masing-masing yang berguna gitu, entah itu bagi si marketingnya atau bagi yang calon pelanggan potensialnya, karena merasa sudah dilayani dengan baik, kebutuhannya juga sudah terpenuhi gitu ya atas pelayanan yang diberikan oleh si komunikatornya gitu. Nah, kalau kayak gini,
apa yang terjadi? Tidak tertarik. Nggak fokus, nggak tertarik gitu ya. Jadi kalau kita lagi berbicara ya, kita lagi ngomong komunikasi sama orang gitu ya. Ketika kita nggak fokus sama lawan bicara kita, teman-teman, itu bisa sangat berbahaya gitu ya. Kenapa kok di sini berbahaya gitu? Karena kita jadi nggak tahu gitu ya, kebutuhan atau mungkin keinginan dari calon pelanggan kita tuh apa gitu. Jadi kalau ada orang ngomong sebisa mungkin kita dengarkan gitu ya, mereka keinginan atau kebutuhannya itu apa gitu. Jangan sampai dia melontarkan keinginan atau permasalahannya gitu, kita malah cuek gitu ya, nggak fokus sama lawan bicara kita yang nantinya akan menyebabkan komunikasi tersebut tidak efektif gitu. Terutama juga kayak gini, ketika kita melakukan komunikasi mungkin sering sekali ada kayak gini ya, perbedaan pendapat gitu ya. Ini ada yang ngomongnya 4, yang ini ngomongnya 3 gitu. Kalau kita nggak fokus sama lawan bicara kita nggak tahu teman-teman perspektif mereka itu seperti apa. Karena setiap orang itu memiliki pemikiran dan juga perspektifnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan semua orang, dia harus punya pemikiran atau perspektif yang sama dengan kita gitu. Nah, ketika ada perbedaan perspektif tadi, terus ternyata tidak bisa dikomunikasikan dengan baik ya teman-teman ya, akhirnya akan terjadi emosi. Karena kita tidak berpikiran yang sama dengan orang tersebut gitu ya. Terus kita udah nggak tahu pemikiran orang tersebut itu apa, kita tidak berusaha mencari tahu, akhirnya akan timbul sebuah emosi. Mungkin dia sikapnya sudah agresif gitu ya. Sikap yang diberikan oleh komunikan itu sudah agresif terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah perdebatan, perselisihan atau konflik yang menjadikan komunikasi itu kurang efektif gitu. Nah itu kan yang nantinya akan berbahaya ya, karena kan kita juga kalau sebagai sales atau marketing itu kita adalah image perusahaan gitu ya. Jadi kita menunjukkan sisi kita dalam bidang itu gitu ya, dalam industri itu gitu. Nah kita dari tadi kita ngomongin komunikasi ya, ada komunikasi positif, ada komunikasi komunikatif gitu, ada sikap gitu ya. Terus ada yang komunikasi kurang efektif gitu. Nah sebenarnya apa sih itu komunikasi gitu? Kita kan lagi ngomongin. Ya silakan Mbak. Izin menjawab Bu. Jadi komunikasi itu merupakan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk menyalurkan apa yang komunikator pikirkan gitu. Oke. Berarti dia menyalurkan informasi ya, informasi dari komunikator ke komunikan. Oke, betul sekali Mbak Novita. Jadi apa itu sih komunikasi gitu ya? Komunikasi itu proses penyampaian pesan atau simbol gitu atau informasi apapun lah itu ya. Dari si komunikator ke komunikar gitu. Bentuknya juga akan bisa macam-macam. Bisa verbal, bisa non-verbal gitu. Bisa lisan, bisa tertulis gitu kan. Media yang digunakan untuk komunikasi apalagi zaman sekarang itu pasti akan sangat banyak gitu ya. Nggak cuma kita ngomong langsung sama orang gitu ya, kita ketemu di event, di pameran segala macam gitu ya. Tapi melalui media sosial, melalui iklan itu juga salah satu bentuk komunikasi penjualan. Jadi dia ada tujuannya itu memberikan informasi untuk mengubah pikiran, sikap dan juga perilaku komunikan kita gitu ya. Jadi kita pengennya kan orang-orang tahu ya produk kita itu apa gitu kan, fungsinya apa, keunggulannya apa gitu. Kita pengennya tahu gitu ya. Jadi mengubah sikap atau pikiran orang tersebut untuk tertarik mengetahui informasi terkait itu atau bahkan sampai membeli produknya atau membeli layanan jasanya gitu. Karena kita jualan itu nggak cuma melulu produk ya, tapi ada juga layanan atau jasa gitu yang kita tawarkan. Kalau kita ngomongin tujuan komunikasi itu sendiri sebenarnya ada 4 ya teman-teman ya, tergantung dari jenis komunikasi yang kita lakukan gitu. Ada yang sifatnya sharing gitu ya, kita berbagi informasi gitu kan, terkait apa yang belum kita ketahui sampai yang kita ketahui kayak gitu ya. Itu kita sharing gitu, jadi pengalaman, informasi, gagasan itu kita sharing dengan orang gitu. Terus ada juga yang tujuannya relasi, dia ingin mengembangkan sebuah hubungan atau kedekatan gitu. Apalagi kalau marketing itu dia penting banget ya relasi. Dia perlu banyak orang gitu ya untuk membangun suatu hubungan gitu. Jadi dia tahu kira-kira nanti calon
pelanggan potensial yang pas gitu ya untuk dia tuju itu siapa gitu. Terus ada juga edukasi, mungkin edukasi ini adalah tujuan komunikasi yang sekarang saya sedang lakukan gitu kan. Saya menjelaskan ke teman-teman terkait dengan dasar-dasar komunikasi penjualan. Jadi dia tujuannya adalah mempelajari lebih baik dunia luar seperti objek, peristiwa, atau mungkin orang lain yang mungkin teman-teman belum tahu gitu ya. Kemudian juga perubahan gitu ya, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan tadi. Ada sikap, pendapat gitu, perilaku gitu ya. Yang tadinya mungkin orang nggak butuh produk kita, jadi butuh gitu ya. Setelah tahu informasi keunggulan produk yang kita tawarkan gitu. Itu kan menjadi sebuah perubahan sikap gitu ya, terkait dengan calon pelanggan kita gitu. Nah, fungsinya sendiri teman-teman, fungsi komunikasi ini akan sangat banyak ya, tergantung dari teman-teman gitu. Pengennya tuh fungsinya ini tuh sebagai apa gitu ya, fungsinya komunikasi atau tujuan kalian melakukan komunikasi itu untuk apa gitu. Karena banyak gitu, mulai dari tadi ya menyampaikan informasi, interaksi aja, cuma nambah wawasan atau pengetahuan mungkin itu juga bisa gitu ya. Terus mengenal diri sendiri itu juga termasuk komunikasi teman-teman, karena masuk ke komunikasi intrapersonal ya, kita harus mengetahui kekurangan kita atau kelebihan kita sendiri gitu. Terus ada juga menjalin hubungan baik gitu ya terkait dengan tujuan komunikasi relasi tadi. Kemudian ada mempelajari situasi gitu ya. Terus bisa memberikan motivasi atau bahkan mengambil keputusan gitu. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan gitu ya dalam komunikasi yang kita lakukan gitu. Dan juga ini ya bentuk ekspresi dan juga salah satunya adalah menghindari kesalahpahaman gitu. Jangan sampai tadi kayak ada emosi gitu ya gara-gara perspektifnya beda gitu, pemikirannya beda gitu. Jadi kan makanya kalau mungkin teman-teman ngomongin komunikasi, pasti teman-teman juga pernah melakukan miskom ya atau miskomunikasi gitu ya, entah sama temennya atau sama rekannya atau apa kayak gitu ya. Nah itu wajar terjadi gitu. Makanya fungsi komunikasi, kenapa kita harus komunikasi itu ya salah satunya untuk menghindari kesalahpahaman tadi gitu ya. Jadi gimana biar nggak salah paham gitu ya, kita komunikasikan gitu kan dengan baik gitu ya. Nah, komponennya sendiri ya teman-teman, itu kalau kita melakukan komunikasi itu ada 6 komponen gitu ya. Jadi yang pertama adalah si komunikatornya, siapa? Yang ngasih informasi itu siapa? Terus kita ngomong sama siapa gitu ya, say what gitu ya, pesan apa, pesan atau informasi apa yang kita sampaikan kepada seseorang gitu ya, to whom gitu ya, kepada siapa gitu ya. Siapa komunikan yang kita akan beri pesan tersebut atau informasi tersebut gitu kan. Nah terus tadi makanya tujuannya itu untuk apa? Kalian harus menentukan tujuan komunikasi kalian di awal. Kalau kalian nggak tahu tujuan komunikasi kalian gitu ya, ngapain komunikasi gitu kan. Misalkan tujuannya pengen tanya terkait dengan tugas gitu ya, tugas yang diberikan oleh dosen gitu ya. Berarti kan kalian ingin mengetahui informasi tugas apa yang diberikan gitu kan. Berarti kan ada tujuan dari komunikasi yang teman-teman bangun di sini gitu ya. Terus with channel gitu, jadi pakai saluran atau media apa? Kadang bisa chatting itu juga sudah merupakan suatu bentuk komunikasi gitu ya. Kita ngomong chatting terus by phone gitu, atau kita bikin iklan, flyer. Selain itu kita juga pingin ada feedback teman-teman, jadi nggak cuma kalian posting-posting doang gitu ya, kalian nggak cuma nanya-nanya doang, tapi ada feedback gitu dari orang yang kita ajak ngomong gitu. Kira-kira feedbacknya apa gitu? Apakah dia jadi tertarik misalkan ikut Furnecraft gitu kan? Atau dia tertarik untuk join kayak kemarin ada seminar ya, saya infonya ada seminar juga di Furnecraft gitu ya. Jadi apa gitu, feedback dari orang-orang yang kita kasih pesan atau informasi atas komunikasi yang kita bangun itu apa gitu. Nah, bentuk-bentuknya sendiri banyak ya teman-teman ya. Ada yang tadi intrapersonal itu kita sendiri ya, kita dengan diri sendiri. Ada yang interpersonal, ada yang kelompok dan juga massa gitu. Nah, komunikasi penjualan sendiri itu sebenarnya terdiri dari 3 bentuk komunikasi ini ya. Ada interpersonal, kita langsung ke orang gitu. Ada yang kelompok, kita kadang ngomongin dalam satu kelompok gitu ya. Kita ngomong terkait presentasi produk tertentu. Ada yang massa juga, kita pajang iklan di banner, billboard, itu termasuk komunikasi massa. Karena kita kan ngomong maksudnya kita memberikan informasi nggak cuma buat satu orang gitu kan, tapi buat masyarakat luas. Nah itu termasuk bentuk-bentuk komunikasi penjualan yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah
jenisnya pun juga banyak gitu ya. Makanya tadi saya bilang ada verbal, ada non verbal gitu ya. Terus ada lisan, ada tertulis gitu ya. Terus kita mau komunikasi kemana? Bawah, samping, atas gitu dengan rekan kerja kita, dengan teman kita, atau mungkin dengan atasan kita, itu juga sebagai bentuk jenis komunikasi. Terus ada yang formal dan juga informal gitu ya, tergantung kita cara ngomongnya dengan siapa gitu kan. Siapa yang kita ajak ngomong gitu. Terus ada juga yang satu arah atau dua arah gitu ya. Jadi kalau yang saya lakukan sekarang kira-kira satu arah atau dua arah? Dua arah ya, karena saya juga melemparkan pertanyaan gitu ya ke teman-teman gitu ya, sebagai bentuk komunikasi. Nah, tekniknya sendiri ini ada beberapa ya, ada informatif, persuasif, koersif, sama instruktif ya. Mungkin di komunikasi penjualan yang cocok dilakukan adalah yang informatif sama persuasif teman-teman. Karena kan kita memberikan informasi ya, terkait dengan misalkan produk, layanan, keunggulan gitu ya. Terus juga persuasif, kita mengajak orang gitu ya, untuk tahu terkait dengan produk kita, untuk bisa membeli mungkin bahkan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Beda kalau sama teknik koersif dan juga instruktif. Jadi dia lebih sifatnya lebih memaksa gitu. Kan kita tidak mungkin ya memaksakan penjualan terhadap orang lain gitu ya. Ya ibu harus beli produk saya, kalau enggak ibu saya tahan gitu ya. Kan itu tidak mungkin kita lakukan gitu ya dalam segi perspektif komunikasi penjualan gitu. Jadi di sini koersif dan instruktif ini dia hanya digunakan pada saat misalkan otoriter gitu ya, pada saat perang atau mengajar atau mendidik itu kita perlu gitu kan, memaksakan kondisi tertentu pada seseorang terus dia ada sanksinya gitu. Nah, saya ingin tahu apa pendapat kalian terkait dengan iklan, ini iklan produk Robani. Kira-kira tanggapan kalian apa? Ini ada, tidak semua cewek berhijab itu polos loh. Dia bikin banner kayak gitu ya. Terus ada rok makin, ini kepotong ya, rok makin di atas, prestasi makin di bawah, gitu dia bilang. Terus ada juga demi keselamatan berbusana, silahkan akses peduli melindungi aurat Anda gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin ada peduli lindungi ya yang buat COVID itu ya. Jadi dia plesetin ke pelindungi lindungi. Terus ada juga tuh korban itu nggak wajib, yang wajib itu berhijab gitu. Kira-kira apa pendapat kalian? Kalau aku tetap setuju tadi sih Bu. Dia emang persuasif untuk mengajak membeli produknya. Cuma emang konteksnya tidak ada yang mengarah ke hijab-hijab dan menutup aurat, lebih ke arahnya tuh mengajak yang agak negatif menggunakan bahasanya gitu Bu. Oke, berarti konotasinya malah jadi negatif gitu ya. Orang-orang melihat iklan ini itu mungkin malah bingung ini produknya apa sih, apakah hijab, berpakaian muslim atau apa gitu ya. Malah jadi ambigu gitu ya, konotasinya jadi negatif gitu. Mungkin orang-orang mungkin dari teman-teman sekalian juga berpendapat kalau misalkan komunikasi, teknik komunikasi yang digunakan si Robani gitu ya dalam bikin iklan ini itu bisa menimbulkan image yang negatif gitu ya, bahkan terhadap produksi Robaninya itu sendiri gitu. Padahal produk Robani seperti yang kita tahu, dia menjual pakaian yang islami ya, yang hijab gitu ya. Nah itu bisa jadi konotasinya negatif. Nah karena tadi berarti kalian sudah tahu ya terkait dengan dasar-dasar komunikasi, kemudian juga ada perspektif komunikasi penjualan yang baik gitu ya. Berarti gimana caranya kita bikin iklan gitu ya, yang kira-kira menarik gitu ya sama pelanggan, tapi tetap memberikan konotasi yang positif gitu ya. Jadi orang-orang tuh tahu informasi terkait dengan produk kita gitu. Nah, saya pingin karena iklan ini kan merupakan salah satu bentuk komunikasi penjualan gitu ya. Saya pingin nanti ada kelompok dibagi menjadi 5 kelompok gitu ya. Terus kalian bikin analisis terkait iklan produk gitu ya. Iklan produk terserah, saya tidak membatasi harus furniture ya karena kita bidangnya industri furniture, tapi bisa iklan produk yang terserah gitu ya, mau produknya apapun, nggak harus produk, layanan atau jasa, it's okay, nggak masalah gitu ya. Nah nanti cari yang salah satu iklannya itu nggak mendukung perspektif komunikasi penjualan yang baik gitu. Nah nanti jelasin juga gitu, dianalisa kira-kira kenapa kok jadi salah satu contoh iklan yang nggak baik gitu ya. Nah terus menurut Anda, kalian juga cari juga iklan yang mendukung perspektif komunikasi penjualan yang baik itu apa? Jadi berikan contohnya, jadi perbandingan antara si iklan yang tidak memberikan perspektif komunikasi penjualan yang baik sama yang dia bisa
sebagai contoh ya perspektif komunikasi penjualan yang baik, karena mau nggak mau iklan ini adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang kita lakukan gitu ya, apalagi dalam komunikasi penjualan teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah biasa bikin flyer iklan gitu ya buat acara-acara di Poltek mungkin khususnya gitu. Jadi paling enggak teman-teman udah tahu nih kira-kira gimana perspektif komunikasi penjualan yang baik itu sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan bertanya, Bu. Tadi kan ada jenis-jenis komunikasi, ada satu arah dan dua arah. Sedangkan kan yang sering kita temui itu kan komunikasi dua arah ya, Bu. Ada nggak sih contoh komunikasi satu arah tuh kira-kira kayak gimana? Komunikasi satu arah ini salah satunya kayak tadi iklan yang banner, itu kan kita cuman ngasih info ya, terkait dengan misalkan informasi produk yang kita punya, keunggulan produknya gitu, kita ngasih info ke masyarakat luas gitu. Tapi kan feedbacknya atau tanggapan dari si yang kita kasih informasi kan tidak secara langsung. Mungkin kan, oh ternyata saya baru tahu ada produk ini gitu. Jadi itu mungkin salah satu bentuknya satu arah. Beda kalau iklannya di medsos, teman-teman. Jadi teman-teman posting di Instagram gitu ya. Terus kan di Instagram ada kolom komentar gitu, ada sharing atau apa, itu sudah masuknya ke dua arah. Karena kita mengkomunikasikan terus ada feedback komentarnya misalkan ya, gimana nih Kak cara dapat diskonnya gitu kan atau apa. Itu kan sebenarnya termasuk komunikasi yang kita lakukan gitu. Jadi itu kalau di media sosial kita postingnya itu termasuk dalam komunikasi dua arah. Beda sama yang kita pasang iklan banner-banner di jalan. Oh ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Cukup? Oke. Mungkin kalau cukup, ini ada beberapa referensi ya yang saya gunakan gitu ya dalam komunikasi penjualan. Saya nggak haruskan kalian cari referensi di sini karena referensi itu luas, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di mana saja gitu ya. Jadi mau pakai referensi manapun, it's okay gitu, nggak masalah. Gitu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada penutupnya hari ini, jadi ada satu kutipan dari Joe Sarnoff ya. Ini good marketing makes the company look smart gitu. Jadi marketing yang bagus itu sebenarnya bisa melihat, orang-orang bisa melihat kalau company-nya ini atau industrinya ini kayaknya pinter ya dalam keren gitu ya dalam orang. Tapi great marketing gitu, marketing yang luar biasa itu makes the customer feel smart gitu. Jadi kita gimana caranya customer itu merasa kayak, oh ternyata saya nggak salah pilih produk dari si industri ini gitu ya. Jadi kita merasakan si customer itu merasa bangga menggunakan produk yang dia beli dari kita gitu. Oke, itu mungkin penutup hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan bisa dikerjakan untuk tugas kelompoknya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mungkin saya cukupkan sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.